MongoDB Atlas ya, MongoDB Atlas. Dan kita akan mencoba untuk menginstall yang versi community ya, community edition. Nah, di situ kemudian nanti yang perlu Anda coba itu adalah, nah ini kan sudah selesai saya memberikan kuliah ya, misalkan ya, karena ini terbalik, misalkan saya sudah selesai memberikan kuliah teori, kemudian di referensinya ada buku MongoDB Book ya, referensi MongoDB Book yang cukup lengkap saya kira, tapi ya tidak terlalu karena bukunya kecil halamannya, sedikit halamannya. Jadi halaman yang sedikit itu kalau kurang dari 100 halaman itu termasuk halamannya sedikit ya bukunya ya. Karena e-book itu bukunya tebel-tebel biasanya. Dan ini bukunya cuma 29 halaman. Namanya The Little MongoDB Book. Karangan Carl Seguin. Jadi ini buku MongoDB Book yang akan dipraktekkan di praktikum ini setelah selesai teori ya, itu hanya 29 halaman ya, dan Anda bisa mengaksesnya melalui GitHub ini, GitHub-nya yang membuat buku ini, atau Anda bisa mencarinya di web e-book gratisan ya. Biasanya saya menggunakan b-ok.org, itu kebanyakan e-book yang ingin saya baca itu ada di situ. Kalau Anda punya referensi site e-book gratisan yang lainnya yang lebih banyak tersedia buku-bukunya daripada itu, saya dikasih tahu ya. Nah, ini sekarang saya akan memulainya dengan jadi di sini Anda bisa mendownload Little MongoDB Book itu dari BOK.org, kemudian masukkan key-nya itu berupa judul bukunya The Little MongoDB Book ya. Ini saya akan ke sini. Nah, ini ya. Nah, ini saya akses BOK.org, nanti akan di direct ke ini, dari ke domainnya. Jadi tergantung negara kita di mana, nanti akan .org. Kalau tergantung domain begini berarti ada buku yang mungkin tidak tersedia untuk negara tertentu, biasanya gitu. Kalau solusinya apa? Misalkan kita ingin mendownload buku tapi hanya tersedia kalau domainnya bukan Indonesia. Nah, kita pakai VPN aja ya. Kita pakai VPN aja, kemudian BOK.org itu, misalkan kita pakai country-nya salah satu negara di Eropa gitu, di ini nanti akan bisa di-download bukunya ya, tapi saya nggak tahu buku apa, tapi biasanya pakai ini aja bisa ya. Jadi setelah itu dimasukkan The Little MongoDB Book. Nanti ada di bagian paling atas ini karena bahasa Inggris ya, sudah ada di sini. Kita klik yang paling atas. Formatnya PDF, yang bawahnya itu EPUB ya. Jadi kita cari yang PDF, kemudian diunduh ini ya. Diklik mengunduh PDF. Nanti Anda akan mendapatkan buku The Little MongoDB Book. Kemudian di sini kalau ada kalimat bukan dalam bahasa Inggris, di bahasa Rusia ya ini tulisannya. Meskipun ini tulisannya seperti ini ya, tapi isinya buku ini tidak dalam bahasa Rusia ya, dalam bahasa Inggris. Jadi masih bisa kita baca. Kecuali kalau tulisannya seperti ini ya menyerah saya. Tidak bisa kita baca. Setiap kali ada ditranslate ke Google lah, gitu lah, repot ya.
Jadi ini bisa kita unduh, kemudian kita dapatkan bukunya di sini. Detail MongoDB book. Nah ini ya. Jadi nanti Anda akan menggunakan materi The Little MongoDB book ini untuk mencoba memahami MongoDB-nya saja ya. Jadi nanti aplikasi itu kita buat pakai framework supaya cepat, pakai Meteor ya. Di dalamnya ada MongoDB. Bagaimana kalau Anda belajar MongoDB saja? Ya, dari tools yang berbeda, bukan Meteor tapi yang lain. Nah, di sini untuk buku The Little MongoDB book ini menggunakan installer MongoDB yang bukan MongoDB Atlas. Jadi di sini yang digunakan itu versi lebih naif lagi ya ini. Jadi official download page-nya ini, kalau misalkan ini kita klik pada saat buku ini dibuat, itu masih belum MongoDB Atlas. Tapi kalau ini kita klik ya, kita klik sekarang, nanti akan diarahkan ke ini. Nah, diarahkannya ke official MongoDB download di MongoDB Atlas. Jadi MongoDB Atlas kita download ini nanti yang versi community ya. Untuk MongoDB Atlas versi community di sini kita bisa mendapatkannya di sini mongodb.com try. Kemudian untuk versi community-nya ada di sini. MongoDB on Windows, install MongoDB on Windows. Ini kalau saya menggunakan operating system Windows. Kalau misalkan Anda menggunakan sistem operasi yang Linux atau Mac atau yang lainnya ya apalagi ya kalau enggak Linux sama Mac. Ya, kalau bukan Windows ya, banyakkan Windows. Tapi yang beberapa ada yang menggunakan Linux, itu Anda mulai dari sini mongodb.com, kemudian sesuaikan untuk memilih operating system yang sesuai ya. Kemudian baru kita bisa mendownloadnya. Jadi di sini ini saya kopikan di sini. Jadi target praktikum hari ini kita instalasi dan konfigurasi MongoDB dari site ini ya, dari official download page-nya, official download page dari MongoDB. Jadi kita tidak menggunakan di Meteor-nya, tapi menggunakan dari kita download dari official download page-nya. Nah, itu. Kemudian setelah itu kita gunakan The Little MongoDB book ya, Little MongoDB book, buku ini ya kita gunakan. Bentar, ini ada berapa orang yang baru masuk ini? Berapa orang lagi yang belum? Jadi saya kopikan aja ya lagi ya. Barangkali yang ketinggalan tidak bisa membaca teksnya, karena itu saya kopikan lagi. Nah ini, jadi targetnya kita install MongoDB itu dari sini ya. Nah ini kita install dari sini. Nah ini kan masuk ke sini. Nah ini masuk ke sini, kita menginstalnya MongoDB Download Center di sini. Nah kita tinggal mendownload yang ada di tombol ini. Kita klik download ya. Kita klik download itu ya. Nanti baru kita jalankan MongoDB-nya, dan nanti kalau sudah dijalankan akan muncul MongoDB Atlas,
MongoDB Kompas, maaf ya. MongoDB Kompas akan muncul GUI seperti ini. Dan ini menjalankan MongoDB dengan apa? Dengan graphical user interface. Ya. Sebenarnya MongoDB itu bisa kita akses juga dari command prompt. Jadi ada dua yang dijalankan ya. Itu kalau kita mengikuti versi The Little MongoDB Book. Tapi ini kita tidak pakai ini versinya, karena pada saat pembuat buku itu membuat buku ini, itu belum ada MongoDB Atlas. Ya, tidak seperti MongoDB Atlas yang terbaru saat ini. Ya, jadi seperti ini tidak perlu Anda sesuaikan konfigurasinya, karena nanti menyesuaikan sendiri. Ya, menyesuaikan sendiri di sini. Mungkin path-nya saja yang perlu kita tambahkan, di mana kita bisa mengaksesnya lewat command prompt yang MongoDB itu di mana, itu bisa kita tambahkan. Nah, nanti saya punya ini setelah saya menginstall atau setelah saya menyelesaikan target praktikum yang nomor 1. Nah, itu nanti kita punya MongoDB Kompas ini, MongoDB Kompas. Dan di sini kita bisa melihat ya, kalau connect ya, connect saja. Kalau misalkan belum, Anda dari yang tadi itu Anda klik create cluster. Jadi kalau belum atau pertama kali membuat ya, Anda cukup klik create kita klik connect aja bisa. Nah, ini nanti akan muncul admin config lokal. Ya. Admin config lokal dan tes. Kita bisa meng-create collection baru di sini. Ini yang sudah saya create adalah name collection unicorns. Unicorns ini adalah collection yang ada di buku ini, Little MongoDB Book ini, karena dia nanti akan meng-create collection. Jadi di dalamnya collection ada dokumen-dokumen, jadi itu istilah di dalam NoSQL database ya. Sebetulnya teorinya itu saya harus memberikan dulu, tapi saya yakin Anda bisa mengatasinya sendiri ya. Jadi di sini untuk chapter yang pertama, the basics. Ini ada 7 chapter. Nah, ini untuk target kita hari ini chapter 1 dan chapter 2 ya. Ada juga yang sudah lewat, misalkan chapter 2 silakan dilanjut lagi sampai chapter 4 atau sampai habis ya. Tapi ini maksimal sampai modeling selesai sudah cukup saya kira. Tapi bisa dilanjut lagi. Karena ini ada aggregating data, ini juga penting. Jadi kita ikuti ini dan kita punya collection nanti yang kita coba itu DB unicorn ya, insert ya. Jadi kita punya collection unicorn, kita buat dulu. Karena itu di sini kita meng-create collection, misalnya kita dari sini atau dari kita klik collection. Nah, nanti akan muncul ini collection name. Kalau kita tempatkan di dataku ini adalah database yang kita buat. Database di dalamnya isinya collection ya. Jadi kalau misalkan kita menghapus drop database, kita hapus, collection-nya akan terhapus juga. Atau kita lakukan drop collection tanpa menghapus database. Jadi cukup satu collection itu satu aplikasi kalau di NoSQL ya. Coba Anda nanti mengikuti tutorialnya yang di Little MongoDB Book untuk lebih memahaminya. Dan
di sini kenapa ini tidak diberikan satu persatu? Karena itu lebih efektif kalau Anda coba sendiri dengan membacanya. Ya karena banyak sekali yang harus dicoba. Nah, kalau misalkan diberikan satu persatu, ini tidak akan selesai-selesai ya. Padahal kan Anda harus mempelajari banyak hal itu dengan cepat. Jadi kalau misalkan di sini targetnya adalah chapter 1 dan chapter 2, mungkin Anda dengan cepat sudah bisa melampaui sampai chapter 4 untuk hari ini. Nah, seperti itu. Jadi dengan membaca di sini ya, dan apa yang ada di sini itu murni dijalankannya lewat command prompt. Nah, misalkan kalau kita ingin menjalankannya lewat command prompt itu sama dengan kita menjalankan Mongo Shell di sini. Di sini di bagian bawahnya kelihatan ya. Di bagian bawah dari MongoDB Kompas itu ada Mongo SH, itu Mongo Shell, kita klik. Nah, ini kita bisa menjalankannya di sini. Ya, jadi di sini ya. Nah, kita mengklik collection di sini. Kalau misalkan yang kita pakai itu adalah dataku, bukan tes, ini kan masih di database tes ya. Cukup kita berikan use dataku. Nanti akan switch to DB dataku. Nah, baru ini kan diubah menjadi dataku, kita bisa melakukan insert data ke Unicorn. Nah, kita bisa menambahkan data baru ke dalam Unicorn. Ini dokumennya ada satu, ini masih satu, saya isikan satu di Unicorn. Nah, ini bisa dilanjutkan lagi, saya banyak. Diikuti materi yang ada di sini ya. Jadi tidak hanya dicoba, dikopas, di run ya. Di runnya dengan cara begini ya, atau kita dengan menggunakan collection ini, Unicorn misalnya ya, kita bisa menambahkan data itu dengan klik ini, add data. Kita insert dokumen. Insert dokumen itu artinya dia menginsertkan baris baru, baris data baru ke dalam collection Unicorn. Nah itu. Jadi teorinya, teori collection dokumen dan pemahaman istilah di dalam NoSQL database itu sekaligus Anda baca dari sini. Atau besok ketemu lagi di teori dan akan Anda baca dari slide NoSQL database yang ada di e-learning ya, yang saya presentasikan besok. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang kita mulai dulu dengan instalasinya sampai mendapatkan MongoDB Kompas seperti yang saya punya ini. Ya. MongoDB Kompas, dan Anda bisa mengeksplor berganti-ganti database, menambahkan database, meng-create collection baru ya di dalam database, nah, seperti ini. Kemudian mendrop collection atau mendrop database, bagaimana kalau dropnya dari Shell, nah seperti itu, ada semuanya di dalam The Little MongoDB Book ini. Ya, ini buku yang kecil tapi lengkap menurut saya. Jadi kita bisa membaca yang lebih lengkap dari itu dan lebih bagus dari itu, tapi untuk awalnya ini adalah salah satu start permulaan yang bagus untuk buku ini ya. Berikutnya ini ya, nomor 2, mencoba chapter 1 dan chapter 2 dari buku The Little MongoDB Book ya. Kemudian jam 9.30, salah ya Bu Tesi ya. Sekarang kan ini tadi pagi soalnya ya, sekarang kan siang. Kita mulai jam 2, berarti nanti selesainya jam 4:30. Jadi nanti menjalankan instalasi MongoDB yang sudah dikonfigurasi, dan ini kita tidak perlu mengkonfigurasinya ya, karena itu saya tadi mencobanya dari MongoDB Atlas tanpa konfigurasi bisa. Itu saya review di sini. Coba menjalankan instalasi MongoDB setelah selesai diinstal. Nanti akan saya di review kembali jam
Kalau sekarang jam 2.34, jam 15.30 ya. Saya tanyakan lagi jam 15.30. Jam 15.30 saya akan tanyakan apakah sudah selesai semua ya. Jadi Anda menginstal MongoDB Community Server ya, yang diinstal ini MongoDB Community Server di-download dari sini. Kalau untuk yang versi Windows, untuk yang operating system yang lainnya bisa cari di page-nya. Page dari official download page-nya ya. Pasti ada. Nah, ini ya. Nanti akan di-review kembali jam 16.30. Oke. Jadi dicoba ya. Nanti jam 15.30 saya ingin melihat Anda sudah mencoba sampai dengan chapter berapa yang sudah selesai. Mungkin chapter 1 sudah lewat, chapter 2 lewat gitu mungkin. Tapi ada juga yang masih chapter 1, enggak apa-apa. Kita akan belajar bersama-sama dan semuanya akan menyelesaikan buku yang sama. Yang penting dipelajari, ya. Subhan sudah semua. Ya, dipelajari ya sebenarnya. Baik, Bu. Terima kasih. Mulai dari sekarang ya. Nanti jam 15.30 sampai mana? Ya. Jadi ini buku ini tidak dibuat di MongoDB Atlas. Tapi kita mencobanya kan di MongoDB Atlas, di MongoDB Kompas ini, MongoDB Kompas. Nah, nanti akan kita review buku ini, apakah ada yang tidak cocok lah, misalnya seperti itu, Anda bisa melaporkannya ke saya atau men-sharing di praktikum ini dengan teman-teman yang lain, ya, supaya kita semuanya tahu, ya, karena pasti akan ada perubahan setiap versi yang baru atau apa gitu, ada perubahan pasti itu. Oke, itu silakan dan saya mulai lagi nanti jam 15.30 ya. Madeni Ain, makasih. Jam 15.30 saya mulai lagi. Mulai lagi nanti saya tanya ya, sampai mana. Siap, terima kasih Bayu. Terima kasih semuanya. Yang rajin ya, kerjakannya. Coba ini di alamat ini, kalau Anda sudah masuk ke sini, nah ini sudah masuk ke sini, berikutnya adalah try free. Try free ini bisa sign in kalau sudah kita punya account, atau kita bisa login dengan Google. Login dengan Google. Kalau kita sudah login dengan Google, hal pertama yang kita gunakan adalah kita meng-create cluster. Jadi sebelumnya saya sudah mengklik tombol create cluster. Jadi ini nanti pengembangannya apa? Objek database kita ada di cloud. Ya. Ini database-nya, kita bisa meng-create database baru, di dalamnya ada collection ya. Jadi kita kemudian diklik create cluster ya. Setelah itu, setelah punya account atau langsung register dengan Google Mail, berikutnya klik tombol try free, kemudian buat cluster baru dengan mengklik tombol create cluster, ya, tombol create cluster. Ini jadi untuk satu cluster yang kita register dengan Google Mail kita itu dibuatkan sendiri ya. Tapi nanti perlu kita periksa ya, ini apakah nanti akan di flash kalau misalkan komputernya di shutdown.
seperti halnya kalau kita pakai Google Colab, saya kira seperti itu ya. Jadi kalau misalkan objek database collection yang kita punyai itu akan dihapus begitu kita shutdown, berarti Anda sebaiknya menginstal saja di lokal hard drive ya, di lokal komputer yang dipakai atau laptop yang dipakai. Kemudian selain itu Anda juga bisa menginstal MongoDB, mengakses MongoDB dari Meteor.js ya. Di sini kalau kita pakai Meteor.js, di sini ya, kita ke materi Meteor.js. PoraDB, sudah saya share screen belum ini? Screen ya Allah. Iya. Makasih Dek diingatkan. Tapi ini sudah banyak tadi ya penjelasannya. Desi lupa men-share screen. Jadi itu ya, kita bisa mengakses di cloud, MongoDB di cloud dengan ini. Jadi ini saya sudah masuk dengan akun saya register tadi pakai Google Mail, dan kita punya free 1 cluster. Jadi free-nya itu 1 cluster. Nah ini, dari sini kita bisa melakukan hal yang sama dengan kalau sudah menginstal MongoDB Atlas seperti ini. Jadi interface-nya dengan MongoDB Kompas, kita bisa pakai Mongo Shell di bawah ini, atau kita langsung bisa mengakses lewat tombol dan fitur yang dia sediakan di dalam interface-nya ini. Jadi ini cukup memudahkan untuk bisa mencoba apa yang ada di ini ya, di buku Little MongoDB ini. Jadi ini bisa kita coba di MongoDB Kompas. Jadi ini sampai dengan fungsi agregasi juga ada ini. Mungkin yang chapter 7 saja yang sifatnya opsional, performance and tools. Jadi ini kalau misalkan Anda sudah menginstal MongoDB Kompas, nah ini dengan mencoba dikopas kemudian dibaca sedikit sudah memahami. Jadi seperti apa caranya, terutama untuk fungsi ini ya, operasi CRUD-nya Anda bisa memahami. Dan semua yang ada di SQL itu bisa dilakukan di MongoDB tentunya, di NoSQL database. Ya. Semua yang ada di SQL, apakah itu menyisipkan data baru, menghapus baris data, kemudian kita mencari data, kemudian kita melakukan fungsi agregasi dengan count, dengan sum atau average dan lain-lain, itu di NoSQL database juga sudah ada. Hanya di sini NoSQL database itu perintahnya selalu diawali dengan db titik ya. Db titik, kemudian kalau kita membuat data ya, membuat collection itu kita tidak perlu mendesain primary key-nya yang mana gitu, tidak perlu. Jadi karena fleksibilitasnya ya, NoSQL database itu yang banyak hal yang sebelumnya itu kalau di SQL harus dilakukan, misalkan tabel punya primary key, kemudian tabel punya constraint yang ada 5 macam constraint itu ya, bisa kita gunakan kalau diperlukan, dan biasanya kita memerlukan primary key, foreign key, seperti itu. Tapi yang NoSQL ini tidak kita perlukan seperti itu, karena pengembangannya fokusnya ke scalability ya. Jadi bagaimana data itu bertumbuh dengan cepat dan ini ya, pertumbuhannya horizontal gitu. Jadi kolomnya banyak, satu kolom bisa banyak nilai seperti itu.
Nah, ini nanti akan Anda terbiasa dengan menggunakan NoSQL database kalau membuat aplikasi dengan Meteor.js dan di dalamnya ada MongoDB, dan mencoba ini MongoDB Kompas dengan teori yang ada di The Little MongoDB Book. Nah, itu ya. Jadi ini mencoba MongoDB secara online. Ini kurang O-nya ya. MongoDB. Kemudian tutorial MongoDB on YouTube ini sebetulnya mungkin banyak ya, tapi belum sempat saya explore lagi ya. Saya menemukan satu yang bagus, tapi ini mungkin belum yang terbaik ya, karena itu Anda juga sambil mencari, tapi yang penting diselesaikan dulu untuk yang ini, The Little MongoDB Book ya. Paling setidaknya untuk minggu ini chapter 1 dan chapter 2 sudah Anda coba ya. Nah, ini nanti akan Anda temukan bahwa apa yang bisa dilakukan oleh SQL ya, itu di NoSQL juga ada ya, seperti mengubah data ya, mengubah data yang sudah ada, menambahkan data baru, menghapus data, itu semuanya ada. Hanya di sini ada perbedaan cara penulisan, misalkan filtering. Kalau di SQL kan memakai where, dan where itu diletakkan di bagian akhir ya. Tapi kalau yang NoSQL ini filteringnya itu di depan. Nah, misalkan ini yang hitsnya sama dengan 1, hitsnya sama dengan 1. Nah, ini filtering nih, jadi di depan. Kalau misalkan di NoSQL kan ada apa, SQL database, structure query language kan kita letakkan di where, dan where itu diletakkan di bagian akhir setelah from kemudian where. Nah, ada lagi yang paling akhir order by ya. Nah, di sini menggunakan sort ya. Sortnya ada +1, ada -1. Jadi kalau -1 itu dia decrement, artinya menurun, nilainya menurun dari besar ke kecil. Tinggal kita berikan parameter -1. Jadi mirip seperti kalau Python ya. Python kan ada terbalik gitu, kita tinggal kita minuskan kalau Python. Nah, untuk pemrograman tools yang terbaru itu mirip-mirip seperti itu. Nah, kemudian di MongoDB ini juga macam tanda kurungnya ada 4 ya, tanda kurung kurawal, tanda kurung biasa, terus kemudian ada tanda kurung kotak. Tanda kurung kotak itu digunakan untuk menampung nilai yang banyak dalam satu kolom. Nah, seperti itu kita pakai yang tanda kurung kotak. Nah, jadi ini nanti ya sepertinya ribet banyak tanda kurungnya, tapi di MongoDB Kompas itu kita dibantu dengan template-nya, itu kita diberikan template-nya seperti ini. Sehingga kita tinggal mengisi saja. Kita tinggal mengisi saja, dan kalau misalkan terbiasa pun tanpa ada template kita terbiasa untuk menuliskan kurung buka kurung tanda kurung yang bermacam-macam ini ya. Tanda kurung yang 3 macam itu. Jadi ini juga memungkinkan multiple update seperti ini ya. Ini perlu dibaca satu persatu dan tidak diberikan satu persatu, nanti akan bertele-tele dan lama ya. Jadi Anda pelajari sendiri yang sebanyak mungkin yang bisa Anda dapatkan ya dengan mempelajari buku ini, karena hanya 29 halaman aja. Ini kan, nah ini 29. Ini adalah halaman yang ke-14. Jadi halaman ke-13 atau 12 ini chapter 2-nya sudah selesai. Nah, jadi kalau misalkan sudah selesai menginstall sampai dengan halaman 12 itu targetnya ya, sudah terpenuhi, sudah, dan bisa dilanjut lagi. Sebagian untuk yang kelas lain ada yang sudah chapter 1 mulai, ada yang chapter 2, ada yang chapter 3 sudah mulai ya, karena chapter 2-nya sudah selesai, ada yang seperti itu. Kemudian ada yang menggunakan MongoDB Cloud karena sambil menunggu instalasi juga. Kemudian satu lagi apa ya,
Oh ya, jadi saya akan menunjukkan untuk meteor. Meteor itu kita sudah kemarin ya. Misalkan ini ya, saya tunjukkan yang awal-awal. Kita meng-create aplikasi di Meteor, itu kan menggunakan ini, foldernya apa ya, kita masukkan semuanya di folder Meteor, sesuai dengan nama aplikasinya, folder itu sesuai dengan nama aplikasinya. Nah, misalkan kita meng-create aplikasi namanya image share, kemudian kita masuk ke CD Meteor dulu. Setelah itu, maaf ya ini. Setelah itu kita berikan Meteor gitu aja, dari CD image share kita panggil Meteor, nanti akan masuk ke sini ya. Nanti masuk ke HTTP localhost 3000 nih. Jadi kita meng-create-nya memakai Meteor create image share. Sekarang kalau kita panggil aplikasinya, kita cukup memanggilnya dengan Meteor gitu aja. Nah, jadi dari sini ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat default aplikasi image share ya. Nah, sekarang saya akan menjalankannya. Pertama saya menuju ke folder Meteor dan ke image share yang sudah saya buat dengan Meteor create nama foldernya. Kemudian kita ke sini dan untuk memanggilnya kan menggunakan Meteor seperti ini. Nah, ini nanti akan terbuka jendela ini, browser ke sini, HTTP localhost 3000. Ini adalah aplikasi kita. Jadi HTTP localhost 3000 itu bagaimana aplikasi Meteor itu dijalankan seperti ini. Nah, ini adalah aplikasinya. Sekarang kalau misalkan kita mengakses MongoDB-nya, itu ada di nomor port 3001. 3001. Ini saya bedakan aja ya. Ini yang aplikasinya 3000 dan kita mengakses MongoDB-nya di 3001. Jadi nomor portnya 3001. Itu like you are trying to access MongoDB overhead HTTP on the native driver port. Oke. Kita coba di sini. Di MongoDB Atlas. Kita koneksikan lokal hostnya ini. Hostnya kan di sini ya. Kita koneksikan. New connection. Apa ini kita HTTP localhost 3001. Metallic schema. Mungkin harus disconnect dulu. How to access MongoDB in Meteor.js from MongoDB Kompas. Itu mungkin ya. Harus masuk ke sini. Nah, harus masuk ke sini. Ada yang punya ide? Ada yang punya ide? Itu Bu, diawali
sintaks MongoDB. Tuh. Mana? HTTP-nya diganti MongoDB. Gitu. Ini tah. MongoDB gini. Ya. Terus? Titik 2. Titik 2, 3001. Tetap ada localhost-nya mungkin. Oh gitu. Ya, slash 2 kali, tetap ada slash 2 kali. Oh slash. Gimana? Gini, Subhan. Iya, iya betul. MongoDB titik 2 slash. Iya, terus localhost port 3000. Localhost 3001 ya? Atau 3000? Di dokumentasinya seperti itu Bu, portnya. Tapi saya belum nyoba juga. Ini 3000 apa 3001 ini kalau di sini? Tak cobanya dulu ya. Subhan, terima kasih idenya. 3001 Subhan ternyata. Karena memang 3001 itu port menuju ke MongoDB-nya Meteor. Nah ini, sekarang kita punya di sini. Nah ini, Meteor. Kemudian kita bisa meng-create collection di sini. Jadi Anda bisa memulai untuk membuat collection dari sini. Kalau sudah punya MongoDB. Dokumentasinya Subhan baca dokumentasinya yang sebelah mana? Dokumentasinya MongoDB Kompas atau MongoDB Meteor? Subhan? Iya, kedengaran. Ini. Yang share linknya. Iya, apa itu? Linknya di share Subhan. Docs MongoDB manual reference. Oh ya. Tapi ya, tadi itu kan Meteor gitu aja. Mestinya di dalamnya Meteor kan ada image share-nya mestinya ya. Jadi itu mungkin yang betul jangan-jangan tadi itu MongoDB localhost 3000 tadi itu ya Subhannya. Ini ya. Connection string. Seperti kalau Oracle memakai ORCL ya, connection string. Kalau ini menggunakan cara seperti ini. Jadi connect ETRJS from MongoDB Kompas. Nah, tadi memakai MongoDB dua localhost ini ya tadi ya. Nah ini. Jadi coba saya ubah tadi kan 3001 ya. Saya ubah 3000 saja. Berarti ini misalkan ini saya disconnect-kan, kemudian dari sini confirm, ini memakai 3000 gini ya. You have unsaved change discard. Wah, 3000. Ini dan connect, Pak ya. Tadi kan 3001. Masuk Meteor. Kalau 3000 nggak mau dia. Berarti memang benar yang betul 3001. Ya kan? Nggak mau ya. Berarti memang yang betul tadi 3001. Nah, memang portnya 3001. Kalau 3000 kan portnya aplikasinya. Nah ini berarti di Meteor baru di sini kita buat collection name. Bagaimana kalau di sini kita buat gini ya, create collection name.
Create collection. Nanti kita buat collection baru di sini. Bagaimana membedakannya dia masuk ke aplikasinya image share. Lah itu yang belum saya coba juga. Karena baru semester ini saya menggunakan MongoDB Kompas ini. Ya, itu perlu diekspor lagi ya. Jadi belum bisa saya sharing di sini karena masih perlu saya coba dulu. Nah, ini berarti tadi pakai ini ya. Saya kopikan dulu tadi dari Bu 1 ya. Tadi dari Bu Connect Meter.js from MongoDB Kompas itu ini. Dari referensi dari sini. Terima kasih ya sudah diberi ide tadi, Subhan. Ini berarti ini ya, jadi linknya Subhan sudah ada keterangannya bagaimana mengkoneksikannya. Nah ini nanti Anda coba baik yang di cloud ya, meng-create satu cluster untuk kita pakai maupun menginstal MongoDB Kompas di komputer masing-masing ya. Sudah apa lagi yang belum? Sudah selesai. Tinggal dicoba dan mengeksplor tutorial MongoDB sebanyak-banyaknya. Dan kalau Anda menemukan yang bagus ya, baik itu buku referensi maupun link tutorialnya yang bagus, boleh di-share pada saat praktikum supaya nanti semuanya sama-sama belajar ya. Oke. Begitu ya. Jadi ini sudah jam 4, tinggal 30 menit lagi Anda bisa melanjutkan percobaan sendiri-sendiri ya. Ada yang bertanya, ada yang ditanyakan atau ada yang mau menambahkan? Boleh, ayo. Enggak ada. Dari saya belum, Bu, masih mencoba. Iya. Terima kasih ya. Yang respon cuma Rehan tok. Yang lainnya gimana enggak tahu saya. Belum ada. Oke. Ifku dan Subhan. Ya. Baik, yang ini ya dikerjakan, dicoba yang banyak, yang rajin rajin mencoba. Nanti akan terbiasa supaya kita ke depannya nanti pakai MongoDB. Bisa pakai MongoDB itu bisa kita pakai di framework yang lainnya, misalkan kita pakai Django, kita pakai Flask ya, itu kan bahasanya Python ya. Kita juga bisa memakai NoSQL database MongoDB. Kalau misalkan Anda membuat aplikasi dengan framework bukan Meter.js tapi yang Django dan Flask itu karena pemrogramannya pakai Python, jadi banyak library yang bisa dipakai. Itu saya rekomendasikan memakai framework yang itu. Jadi itu dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Materinya materi praktikum ya. Besok jam 8.50 kita akan membahas teori basis data lanjut dengan SQL database. Saya cukupkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.